Islam datang pertama keluar dari Arab, ya. Keluar dari Arab setelah Rasulullah, yang paling jauh itu bergerak ke Basrah. Basrah itu sekarang Irak. Siapa yang ke situ? Yang ke situ Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, begitu Sayyidina Ali ini bergerak ke Basrah, jadi gubernur di situ, orang Basrah sangat berterima kasih. Sebab apa? Orang Persia adalah orang terbaik sebelum Rasulullah. Bangsa yang paling beradab sebelum Rasulullah, tapi kalah pamor ketika Rasulullah lahir. Maka orang Persia sangat menginginkan Rasulullah untuk datang ke Persia. Tapi Rasulullah nggak datang ke sana. Yang datang menantunya namanya Sayyidina Sayyidina Ali. Akhirnya Raja Persia namanya Raja Rustam besanan sama Sayyidina Ali, ngambil menantu Sayyidina Husain. Karena Raja Rustam ini masuk Islam, yang sebelumnya beragama Majusi. Lah orang Majusi itu punya Tuhan api. Sayyidina Husain punya anak Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin ini adalah orang yang selamat dari perang antara Yazid bin Muawiyah sama Sayyidina Husain. Seluruh keluarga cucu Nabi meninggal pada tanggal 10 Muharram. Meninggal semua, tersisa satu. Namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Kemudian Sayyid Ali Zainal Abidin ini bergerak keluar Arab. Punya anak namanya siapa? Punya anak namanya Sayyid Muhammad Baqir. Sayyid Muhammad Baqir semakin jauh dari Arab keluar bawa Islam. Punya anak namanya Sayyid Ja'far Shadiq. Punya saudara namanya Sayyid Musa Kazim. Dari Sayyid Ja'far Shadiq lahir anaknya namanya Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi punya anak namanya Sayyid Muhammad. Semakin jauh keluar, punya anak namanya Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah punya anak namanya Sayyid Isa An-Naqib. Punya anak namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Punya anak namanya Sayyid Alwi, tambah jauh. Punya anak Sayyid Muhammad. Punya anak Sayyid Alwi, tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Ali Khalid Qasam, tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Punya anak namanya Sayyid Alawi Ammil Faqih. Punya anak namanya Sayyid Abdul Malik. Lah Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia. Sayyid Abdul Malik punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin. Lah negeri Campa sama negeri Aman ini perang. Saudara perang. Maka mendatangkan Sayyid Ahmad Jalaluddin untuk menjadi juru damai di Kamboja situ. Sampean bisa bayangkan, dua kerajaan Hindu berperang, juru damainya orang Islam. Betapa hebatnya orang Islam. Wong Hindu tawur kok juru damainya orang Islam. Begitu rukun kerajaan diberikan pada Sayyid Ahmad Jalaluddin. Punya anak namanya Sayyid Muhammad. Punya anak namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Turun ke tanah Jawa. Dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro ketemu dengan bangsa Nusantara. Begitu ketemu di sini paling susah. Kenapa? Karena Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir adalah orang yang alim dalam ilmu Al-Quran. Ternyata begitu sampai sini kaget. Kenapa? Karena ketemu dengan bangsa kecil-kecil, jelek-jelek, rembes-rembes, tapi punya peradaban yang sangat maju.
Jadi sampean jangan membayangkan Islam datang itu ketemu dengan hutan belantara, ketemu bangsa yang maju yang dikenal dengan bangsa Mojopahit. Sebuah bangsa yang menguasai 2/3 dunia. Punya kitab rujukan politik yang namanya Negara Kertagama. Punya kitab sosial yang sangat baik yang namanya Soma. Rujukan dunia. Belanda mengambil kitab Negara Kertagama, hukumnya dijadikan hukum Belanda. Sekarang Belanda punya hukum terbaik dunia, sehingga mahkamah internasional ada di Den Haag, Belanda. Syekh Jumadil Kubro mau bercerita tentang surga yang airnya mengalir. Di sini air banyak sekali. Piye lek cerita ini. Mau cerita tentang air mengalir, kini Kalimas banjir. Kali Berantas airnya banyak. Mau bercerita buah-buahan isi surga, orang sini penuh buah-buahan, bahkan cipluan aja banyak. Susah menceritakan orang sini. Diceritakan kekuasaan yang hebat, orang sini sudah punya kekuasaan Majapahit. Makanya kalau ada cerita bahwa Islam disebarkan oleh saudagar, sayalah orang yang tidak bisa menerima teori itu. Kenapa? Saudagar tidak mungkin mengajarkan agama. Karena di Nusantara sebelum Islam datang, sudra itu adalah saudagar. Saudagar itu sudra. Sudra nggak boleh ngomong agama. Yang boleh ngomong agama hanya Brahmana. Orang yang sudah meninggalkan dunia. Kasta di bawahnya namanya kesatria, kasta para raja. Para raja tidak boleh ngomong agama, mengurusi dunia. Di bawah para raja ada kasta Wesya, kastanya pegawai negeri, nggak boleh ngomong agama. Kasta di bawahnya ada kasta sudra, pedagang, petani, tukang, itu sudra, tidak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada kasta namanya paria, kastanya para pengemis. Di bawah paria ada kuca, kastanya pencopet. Di bawah kuca ada meleka, kastanya maling, tapi kalau ketahuan lari. Nah di bawah itu ada kasta candala, para begal kalau berani, kalau nyuri, tapi kalau ketahuan berani. Maka kasta sudra tidak mungkin boleh menyebarkan agama. Maka disitulah kuncinya bahwa Syekh Jumadil Kubro punya pemahaman yang sangat jauh. Ini diapakan orang kayak gini ini? Sangat susah. Maka Syekh Jumadil Kubro tidak banyak melakukan kerja, tapi mencetak generasi berikutnya. Syekh Jumadil Kubro paling ngajar Quran. Lah ketika orang Jawa diajar Quran, paling Syekh Jumadil Kubro kaget. Kenapa? Diajar Alhamdulillah nggak bisa. Karena orang Jawa punyanya Hono Coro. Keluarnya Alkamdu, ya Hayyu ya Qayyum, ya Kayuku ya Yumu. Diajar Robbil Alamin, orang Jawa nggak punya huruf ain, punyanya ngo, maka keluarnya Robbil Ngalamin. Diajar dot, orang Jawa nggak punya dot, punyanya lo, maka Ramadan menjadi Romelan. Itu orang Jawa. Subah Jumadil Kubro menyiapkan 2 anaknya. Anak yang pertama namanya Maulana Ishak. Anak yang satunya namanya Ibrahim Asmoro Gondi. Disiapkan ini 2. Bagaimana membangun Islam di Indonesia. Tapi pada awalnya Islam ini susah. Karena di tanah Jawa tumbuh ajaran yang suka makan manusia. Namanya ajaran Bhairawa Tantra. Bhairawa Tantra itu apa? Orang yang mampu melakukan ilmu namanya ngerogo sukmo. Nah supaya iso ngerogo sukmo, orang ini punya adat namanya pancamakara. Laki perempuan udo kabeh muter melakukan hubungan seks bebas supaya nafsunya kendo. Supaya pikirannya tenang minumnya arak. Supaya perutnya nggak keracak kerucuk, makan tumpeng. Supaya nanti sukmanya keluar, tubuhnya nggak bergerak, makan daging manusia.
Berapa kiai mati dimakan sama orang ini untuk upacara. Tempat upacaranya namanya kesetra. Maka setiap daerah kalau ada namanya setro, itu adalah dulu pusat persembahan Bhairawa Tantra. Yang saya tahu di Gresik ada 3. Nah, ini yang kemudian menghasilkan cerita. Beberapa kiai dimakan, akhirnya didatangkan kiai yang nggak bisa dimakan. Namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Ilat Jawa susah nyebut Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, maka di Jawa dikenal dengan nama Syekh Subakir. Maka Islam penerus Wali Songo ndak ada yang komplain masalah tumpeng. Sebab ngerti itu tinggalannya Sunan Bonang. Tapi Pak yang baru datang ke Indonesia, pangling, ini bikinan siapa? Wong di Arab tidak ada. Makanya sekarang banyak yang musyrik-musyrikan tumpeng. Akhirnya yang baru paham adalah Sunan Ampel. Ini baru mulai paham bagaimana mengislamkan orang Jawa. Mulai paham. Karena sudah generasi ketiga lah ini Sunan Ampel. Ini kalau saya langsung bilang Allah pasti ribut. Ini kalau saya bilang ini pasti ribut. Akhirnya apa? Sunan Ampel yang pertama dilakukan adalah mencari takbir di dalam Al-Quran. Nah ini takbirnya di dalam Al-Quran. Gimana cara nanem Islam di sini ini? Nah, maka Mbah Ngampel ketemu takbir ayat Al-Quran apa? Mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqih yu'jibu zurra al-yaghidhu bihimul kuffar. Islam itu sudah digambarkan di Taurat dan Injil seperti tanaman kazar'in akhraja syat'ahu kang metu napa nggih? Syat'ah niku nek cara anakan sing saking bonggol niku lho napa nggih? Akan metu anak-anakane sing tukul teko bonggoli. Ternyata kejawab itu tanaman padi yang seperti itu. Maka kemudian Sunan Ngampel mengambil ibrah dari menanam padi menjadi cara menanam Islam di tanah Jawa. Padi itu kalau di atas tanah ditotol sama burung, maka ditanam di bawah tanah. Pas, karena yang punya sawah Mojopahit. Kalau ditanam di atas, Mojopahit punya tanaman pisang, kita nanam jagung, jagungnya ditebang. Maka tanam bahwa Allah tanam nama pengiran. Allah ditanam dengan Syekhun Ustadun dengan nama Kiai. Tilmidun muridun dengan ditanam dengan santri, musola dengan langgar, terus syahadah dengan nama kalimoso, sodo syahadaten sekaten. Jawa orang manggil orang pasti tidak berani manggil namanya, pasti panggil Pak, panggil Mas, panggil Le, kan gitu. Tukang patri Pak, tukang rosok Pak. Makanya kalau kemudian ada nabi yang tidak berani nyebut Muhammad pasti pakai kanjeng kalau orang Jawa. Terus ada bahasa Arab Sayyidina. Ya untung ada Sayyidina dan ada kanjeng. Kalau nggak ada Sayyidina, nggak ada kanjeng, orang Jawa nggak berani nyebut Muhammad pasti nyebutnya Mbo. Ayo nabi ngoten mawon. Lah itulah orang Jawa, kalau manggil orang besar tidak berani manggil namanya. Makanya kalau di Jawa ada orang manggil Muhammad itu ora Jawa. Pelajaran iman dan berbuat baik pada manusia di dalam Al-Quran disebutkan apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan manusia adalah makhluk terbaik, tapi ini makhluk terbaik versi Indonesia, yang jelek-jelek, pesek-pesek, rembes. Jadi aksani takwim model Indonesia. Kalau aksani takwim model Arab itu cantik-cantik, ganteng-ganteng, bangir. Aksani takwim model Eropa tinggi besar, rambutnya
merah. Aksani takwim model Afrika hitam gosong kayak kopi goreng. Asani takwim model Cina tembem-tembem pipinya sipit sipit. Ini yang bikin siapa? Allah. Ndak usah protes. Cara pembelajaran manusia yang jauh. Lah kenapa para ulama, para wali ketika mengajarkan Islam amanu wa amilus solihat, ya, kok menggunakan cara-cara yang sudah ada di tanah Jawa? Allah kok jadi pangeran, sholat kok jadi sembahyang? Karena ada tuntutan dari Allah. Apa tuntunannya? Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wattin demi buah tin. Buah tin simbolnya Nabi Nuh. Wazzaitun buah zaitun simbolnya Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa turi sinina simbolnya Nabi Musa. Lah sekarang simbolnya Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin, demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Maka amanu wa amilu solihatnya, diajar iman dan beramal soleh bagi orang lakot kholaknal insana fi aksani takwim, yang aksani takwimnya Indonesia, maka baladil aminnya Indonesia. Maka kalau mengajarkan amanu wa amilu solihat di Indonesia, jangan lupakan bentuk keamanan sebuah bangsa dan negara. Jangan lupakan wahadzal baladil amin. Nah ini loh, makanya kenapa amanu wa amilu solihat kayak Hizbut Tahrir kok dilarang oleh negara? Karena Hizbut Tahrir ngajarkan amanu wa amilu solihat tapi lupa wahadzal baladil amin, lupa keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara yang dalam hal ini Indonesia. Suriah mengajarkan amanu wa amilu solihat, gagal membentuk wahadzal baladil amin, Islamnya kocar kacir. Afghanistan mengajarkan amanu wa amilu solihat, melupakan wahadzal baladil amin, Islamnya kocar kacir. Tapi ulama-ulama Indonesia dari awal mengajarkan amanu wa amilus solihat sesuai dengan petunjuk wahadzal baladil amin. Maka akhirnya pelajaran ini diterima oleh orang seluruh Indonesia. Datuk Ribandang ke Sulawesi, kemudian Khatib Dayan ke Kalimantan, Aryo Abdillah ke Sumatera. Yang di Jawa dikasih wahadzal baladil aminnya dibentuk Giri, dibentuk Demak, dibentuk Cirebon. Belanda datang semuanya bersatu melawan Belanda. Belanda pergi, kawasannya disebut wilayah. Paling susah adalah kita sebuah bangsa, Arab satu bangsa dipimpin beberapa negara, yang kita puluhan bangsa dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Maka tidak mungkin kalau Allah dikasih nama pangeran, maka kul huwallahu ahad dengan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Perbedaan semua bangsa bersatu dalam satu negara tidak mungkin menggunakan hamba dan raja, kawulo dan gusti. Maka para wali mengambil istilah Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Dan hanya ulama Indonesia yang mampu mengambil kalimat ro'iyah menjadi rakyat di Indonesia. Satu-satunya orang Islam di dunia yang mampu mengambil kalimat ro'iyah menjadi rakyat hanya ulama Indonesia. Akhirnya apa? Kita jadi. Kenapa? Islam datang tidak mengingkari baladil amin Indonesia. Dan para ulama mampu mengajarkan Islam, mampu membentuk wahadzal baladil amin. Haji, kenapa tidak langsung disuruh sana? Tuh tengok Ka'bah, kok pakai latihan dulu di sini dengan Ka'bah palsu? Kalau hajjan, pakaiannya ihram, Ka'bahnya triplek. Kenapa itu ditempuh? Ini semua adalah dalam rangka memasukkan Islam pada sebuah bangsa dan negara yang berbeda dengan bangsa Arab. Rasulullah orang Arab pasti punya
jenggot. Orang Indonesia ras Smith, tidak ras Mongoloid, nggak punya jenggot. Maka ulama dulu nggak ada yang berdebat masalah jenggot di Indonesia. Mau jenggot ya jenggoten, mau ndak ya ndak apa-apa, ndak usah ribut. Wong kita bangsa Mongoloid. Nabi ini orang Arab, rasnya Smith, bisa makan pakai 3 jari karena yang dimakan kurma sama roti. Lah orang Indonesia makanannya soto. Kalau memaksa 3 jari, sotonya kocar kacir. Rasulullah di Arab kurbannya unta. Kalau di sini tidak tumbuh unta, tumbuh wedhus sama sapi, maka kurbannya sapi. Kalau maksa kurban pakai unta ditangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang Surabaya. Loh, dari dulu kan nggak ada ulama berdebat yang begitu. Akhir-akhir ini aja banyak orang yang tidak lagi memahami hakikat Islam yang ada di Indonesia. Inilah cara menanam Islam di negeri yang jauh. Kita akan semakin hari semakin ribut, mulai dari tidak mau hormat bendera karena tidak ada tuntunannya, mulai tidak mau makan tumpeng karena tidak ada tuntunannya, mulai tidak mau ziarah kubur karena nggak ada, terus nanti akan setiap hari semakin hari, bahkan kita selalu ada yang mengatakan peringatan Muharram tidak ada karena Rasul tidak memperingati. Lah mulutan tidak ada karena Rasul tidak memperingati mulutan. Orang sholawatan tidak ada tuntunannya karena tuntunan sholawat tidak dilakukan oleh Rasul. Kalau terus begitu Islammu akan jadi seperti Islam yang ada di Suriah. Karena apa? Islam tidak ditanam di bumi yang dimana Islam ada. Tanamlah Islam dengan cara Indonesia.